Halo, Assalamualaikum Nanda. Bisa dengar suara saya Nanda? Halo, Nanda, dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Oke. Tugasnya Nanda belum submit ya di V-Class ya? Halo, Nanda? Enggak, ya belum, Pak. Kenapa ada kesulitan? Belum, Pak. Tinggal upload ke YouTube. Oke, tapi udah bisa dikerjain bisa ya? Insya Allah ya bisa, Pak. Udah, sambil nunggu yang lain ya. Halo, Kak Raffi. Gimana nih Halo Kak Pak, Raffi? di kosan Pak. Oh, di kosan ya? Ya, pakai laptop atau pakai handphone? Pakai laptop Pak. Laptop ya? Oke. Jadi kayaknya tugasnya udah submit ya kalau Kak Raffi ya? Ya sudah Pak. Oke. Saya pakai data set yang kemarin ya, nggak pakai contoh yang Ya, dari luar. nggak ketemu saya Pak. Nggak ketemu. Lebih rumit yang itu sampai tujuh kolom data gitu Pak. Oh, 7 variabel ya. Oh Iya, ya. Ya nggak masalah sih, sama aja sebenarnya. Cuman nanti persamaannya akan ada 7 variabel kan. iya Pak. Kalau yang kemarin hanya simple kan, cuman ada berapa, dua ya, dua variabel ya. Iya. Ya. Kita tunggu yang lain ya, ini baru 3 yang join. Oh, Ya, Pak. udah dari Rika nih. Rika belum sampai tugas ya? Halo Rika. Ya, halo, Pak. Ya. Belum sampai tugas Rika? Sudah, Pak. Sudah? Tadi saya lihat belum kayaknya. Submit tugas video di YouTube kan, Pak? Iya, yang regresi linear. Iya, Sudah ya? sudah, Pak. Jam 2 tadi. Oh, barusan ya. Iya, Pak. Baru ada. Oh iya, baru ada Kadafi dan Rika ya. Oke. Nanda tadi tinggal upload ya Nanda ya. Silakan diupload nanti Nanda. Ya, silakan kameranya dinyalakan. Ntar lagi kita mulai aja. Karisma, oke Karisma. Nah, ini Karisma juga kayaknya belum submit tugas ya. Karisma belum submit tugas ya. Halo Karisma. Wah, Nanda ada banyak apaan tuh? Lagi di Backgroundnya. tempat saudara, Pak. Oh, tempat saudara. Apa tuh, kayak ada Iya, ini ya? Stiker iya apa di tuh? warung. Oh, di warung ya. Oke. Variasi ini ya, handphone apa tuh? Motor, Pak. Oh, motor. Oke. Karisma belum submit tugas, ada masalah? Masih di mute mic-nya. Udah Pak, belum dikumpul tapi. Oh, sudah dia submit tapi nggak ada Udah. kendala ya, bisa ya? Iya Pak. Oke, ya tinggal di submit aja ya, Nanda dan Karisma. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Oh, Eh,
Jumpa lagi ya dengan kuliah data mining. Jadi pada minggu kali ini kita akan membahas 2 sekaligus ya. Kemarin sudah sempat dibahas tentang decision tree, tapi sepintas karena buru-buru. Kita coba ulang lagi dengan model dataset, ya, beberapa dataset yang sudah saya lengkapi gitu ya, di Vclass. Silahkan masing-masing lihat nanti bagaimana kita memproses data yang modelnya nanti akan bisa dilakukan dengan algoritma decision tree, dan mungkin nanti ada juga data yang kalian temukan pada saat akan processing data, Anda gunakan algoritma namanya clustering. Oke ya, sudah download materialnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kita bahas yang pertama adalah decision tree ya, decision tree. Sebentar, ini sudah direkam belum? Oke, sudah ya. Muncul screen recordnya sudah. Ini saya geser sebentar. Ini nggak bisa tambahin kan ini. Ya. Nah, decision tree merupakan salah satu algoritma dalam data mining atau data science yang digunakan dalam mengklasifikasi data. Ya, dia akan mengelompokkan, ya, mengklasifikasikan data-data yang ada ya sesuai dengan atribut ya, atribut yang ada tadi disesuaikan gitu. Nanti akan ada skor ya, scoring terhadap atribut yang mana yang posisinya pada hierarki di level di tingkat yang bawah, mana yang hierarki dengan skor atau poin tertinggi dia akan posisinya menjadi penentu ya, atribut penentu ditempatkan di bagian atas. Nah, biasanya ini digunakan untuk apa? Untuk memprediksi. Ya. Dia akan membuat polanya, dia akan buat pattern-nya dari data tadi dihasilkan. Nah, kemudian dari data itu kita bisa langsung melihat. Yang sudah sempat saya tunjukkan untuk data golf ya. Nanti kita lihat dengan data yang lain. Nah, data ini bisa kita prediksi ya, untuk misalnya ada kejadian lain ya, ada kejadian lain, maka kita akan dengan cepat bisa memprediksi ya, menghitung, melihat oh ini akan seperti ini kira-kira. Nah, jadi akan seperti itu. Nah, yang dicontohkan kemarin kalau tidak salah sudah ya. Sudah atau belum ya saya sampaikan untuk case golf, sudah ya? Minggu lalu? Sudah, Pak, sudah. Ya, sudah. Tapi agak cepat ya. Jadi sangat cepat sekali. Nah, kita ulang kembali saja. Nah, dalam contoh ini, ya ini yang saya ambil dari Pak Rudi ya, Pak Rudi Hartanto ini. Data yang digunakan ini sama ya. Kita untuk pembelajaran dataset decision tree, ini biasanya sudah diberikan langsung dalam sistem atau aplikasi yang digunakan dalam data science tadi. Di WK, di RapidMiner, di Orange ya. Golf ini adalah salah satu contoh yang pasti akan disampaikan ketika kita akan menggunakan algoritma decision tree. Apa saja atribut datanya? Nah, kemarin sudah kita lihat. Ya, salah satunya adalah outlook atau cuaca ya. Cuacanya cerah, berawan, hujan misalnya ya. Kemudian temperatur ada dingin, sedang atau panas. Lalu humidity ya, normal atau tinggi kelembapannya. Kemudian windy atau kondisi angin, berangin dan tidak berangin. Nah, dalam data contoh yang disampaikan oleh RapidMiner, Anda sudah melihat bahwa struktur dari datanya itu seperti ini ya. Kita tidak tahu ya bagaimana polanya nantinya, bagaimana pattern yang akan dihasilkan, tapi ada sejumlah data yang disajikan. Nah, ada 4 atribut tadi. Kita belum tahu yang mana yang posisinya yang paling menentukan, di mana yang tree-nya ya, tree atau pohon atau cabang yang paling utama ya, skornya yang paling atas, paling tinggi. Kita belum tahu. Nah, dengan algoritma decision tree ini tadi, kita akan dengan cepat, dengan sangat mudah. Kalau hitungannya itu hanya 10-20 data masih mungkin dihitung manual. Tapi kalau datanya sudah sangat banyak sekali ya, sulit ya. Makanya kita sangat terbantu sekali dengan aplikasi data mining ya, yang paling banyak digunakan dari si RapidMiner tadi. Nah, ini contohnya ya, sama dengan apa yang sudah ditunjukkan kemarin. Ada outlook ya, bagaimana kondisinya sunny atau cerah gitu ya, temperaturnya panas, humidity-nya tinggi ya.
kemudian kondisi angin false, maka permainan berjalan atau tidak. Ada sejumlah data, ada 14 data ini ya. Ini pesertanya udah hadir semua belum ya? Belum semua, Pak. Belum semua. Siapa yang belum? Zihan udah ada ya? Zihan? Oke, ya. Ya, Pak. Ada ya. Zihan belum upload tugas. Zihan? Tugasnya belum Iya diupload? Pak, tadi hujan terus wifi-nya agak terganggu, jadi pas upload ke YouTube-nya. Tapi bisa ya mengerjakannya, nggak ada masalah ya? Udah Pak, tinggal upload YouTube aja. Oke ya, silakan diupload ya sama dengan Nanda dan Karisma tadi ya. Ya kita lanjut untuk yang weather atau cuaca tadi permainan golf ini dicontohkan di sini ya di material ini. Coba kita lihat di rapid minor ya, di rapid minornya ya. Oke, di contoh ya Anda bisa melihat di sini sampel datanya adalah golf ya. Ada dua ya, ada dua golf, ada golf test set, ada golf. Nah kita lihat dulu untuk melihat datanya apa saja. Nah Anda bisa langsung hubungkan ke result ini saja. Jadi dari data golf Anda hubungkan ke result, maka akan Anda melihat bagaimana datanya. Nah ini datanya ya. Play ya, atribut play ini menjadi dalam rapid minor warna seperti ini apa namanya? Diubah sebagai special attribute atau label ya. Jadi ada 5 atributnya, ya, di mana atribut play ini di set sebagai label. Ya pada saat diimport datanya dari Excel atau dari CSV atau apapun. Nah, ini atribut play itu dijadikan special attribute ya dalam rapid minor yang dijadikan sebagai label. Nah, kemudian kondisi outlook tadi ya. Kondisi cuaca ada pada kasus pertama outlooknya adalah sunny atau terang, temperaturnya 85, humidity-nya adalah 85. Anda lihat di sini adalah angka ya. Kalau dicontoh di sini, contoh yang ini tadi, ini bukan angka, humidity-nya hanya high, normal atau high normal ya, tadi kondisi humidity. Nah, di dalam contoh ini juga menggunakan angka. Nah, dalam decision tree, atribut angka pun juga ini bisa diproses, ya, bisa dihitung. Nah, nanti bisa akan disesuaikan. Jadi tidak hanya karakter berupa teks tadi ya, tapi nilai berupa angka tadi ini akan bisa dihitung juga oleh si algoritma decision tree. Akan dihitung porsi poin tree-nya, tree untuk temperatur itu akan posisi di mana? Apakah paling atas yang menentukan, ataukah dia di bawah yang tidak terlalu berpengaruh? Ya, kemudian humidity juga sama, satuannya adalah angka. Kemudian angin, kondisi angin bertiup kencang atau tidak. Ini tidak ada raining ya, kondisi hujan ya dalam contoh ini, tidak ada kondisi atribut tambahan berupa hujan. Nah, ada 14 data, yang 14 ini ada ding, sorry, ada rain ya. Ada kondisi outlook-nya ada hujan ya, rain, hujan, overcast dan sunny. Nah, kita sudah tahu datanya. So what? Terus kita mau apakan data ini? Nah, kalau kita lihat di sini, maka algoritma yang tepat kita gunakan adalah decision tree. Ya, bagaimana kita gunakan decision tree untuk melihat pattern atau pola ya dari data yang di 14 data tadi, agar kita bisa apa? Agar kita bisa melakukan prediksi. Dia akan mengklasifikasikan ya atribut-atribut tadi akan dikelompokkan. Nanti kita lihat seperti apa ya. Jadi tinggal gunakan tools-nya ya, di operator di sini adalah apa tadi? Decision tree ya. Anda search di sini decision tree, Anda tarik operatornya, kemudian output-nya ini dimasukkan ke dalam input training decision tree, kemudian hasilnya dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Anda jalankan, hasilnya akan seperti ini ya. Nah, dari algoritma decision tree yang dijalankan, maka ya, atribut yang paling menentukan itu dengan tree yang paling tinggi adalah outlook. Outlook ini yang sangat menentukan. Ya, ketika kondisi outlook atau cuacanya ini overcast atau terang, dipastikan ini
akan terjadi permainan golf. Oke, kemudian kita lihat lagi. Ketika hujan dilihat angin. Ya, ketika tidak terjadi angin, maka ini pasti akan tetap terjadi. Ya, meskipun hujan tapi angin tidak kencang, maka dia akan tetap berjalan. Tapi ketika anginnya kencang, maka di kejadian-kejadian ini tidak akan dilakukan yang namanya permainan golf. Lalu ketika sunny ya, atau cerah tadi ya, dilihat humidity-nya, kelembapannya. Dilihat angkanya, ketika humidity-nya lebih besar dari 77, maka tidak, karena ini sangat panas sekali biasanya. Jadi 77, kelembapannya tinggi, kemudian humidity, jika di bawah 77, maka dia akan bermain. Jadi, tidak humidity ini posisi di atas ya dari data ini. Tidak wind atau kondisi angin di atas, tapi dihitung adalah outlook. Dari mana menghitungnya? Ada perhitungan algoritma untuk decision tree, bisa Anda cari. Tapi bagi kita seorang data science tidak perlulah kita ya perlu dipahami lah. Oke, bisa Anda mencoba untuk memahami bagaimana cara kerjanya, tapi lebih penting lagi Anda untuk paham bagaimana menempatkan algoritma ini. Tinggal Anda gunakan, ya, tinggal posisikan data apa yang akan Anda lihat. Oke, ini decision tree ya, bisa dipahami? Ini untuk contoh, dia gunakan datanya retrieve golf. Nah, retrieve golf ya. Bagaimana kalau golf test set? Kita lihat ya, kita tarik datanya, kita arahkan ke sini, kemudian kita juga lihat decision tree. Apakah sama hasilnya? Coba kita lihat dulu, datanya apakah sama. Nah, kalau kita jalankan, oke, coba kita lihat ya. Saya nggak tahu nih apakah sama atau tidak. Coba kita jalankan. Nah, di sini. Nah, ini berbeda ya. Berbeda ya. Coba lihat. Sepertinya datanya berbeda. Sama-sama permainan golf, tapi Anda lihat dengan data yang berbeda. Tapi atributnya sama ya. Atributnya sama. Outlook, temperatur, humidity, dan angin. Nah, dengan data yang strukturnya sama, ada 4 atribut ya. Satu spesial atribut, tapi dia menghasilkan model yang berbeda. Pola yang berbeda. Apakah itu bisa terjadi? Bisa sekali. Si algoritma decision tree akan melihat datanya. Ya, tidak akan sama misalnya dengan kondisi 15 data, ya 100 data dengan 1000 data, mungkin akan berbeda gitu. Tapi bisa saja akan sama. Nah, tapi lagi-lagi semakin banyak ya, ini filosofinya, semakin banyak dataset yang digunakan, maka biasanya ya itu akan mencerminkan nilai hasil yang valid biasanya. Oke, kita lihat ya, contoh yang ini, ya, kita lihat hasil decision tree untuk data yang kedua yang diberikan oleh RapidMiner. Nah, berbeda. Anda lihat di sini ya. Coba Anda lihat. Dalam data ini, ya, cuaca itu tidak lagi menentukan. Ya enggak? Bisa lihat ya. Ya. Tree yang paling atas adalah temperatur, bukan lagi cuaca. Ya, untuk data ini. Kenapa? Karena dia hitung ya, dia hitung bahwa skor untuk atribut temperatur itu poin tertinggi. Dengan ya jika temperatur lebih besar dari 82 maka yes, jika lebih kecil 82 dilihat dulu. Ya, dia lebih besar dari 73,5 maka ya, tidak akan bermain. Lebih kecil dari 73,5 dilihat lagi ini gitu ya, temperaturnya. Ya, dilihat lagi lebih kecil temperaturnya 71, lebih besar dari 71, ada sebagian yang ya, ada sebagian lebih kecil, maka dia tidak. Nah, data itulah yang kita bisa baca dengan cepat, ya polanya itu seperti apa. Nah, ini contoh yang apa namanya, yang dataset golf juga sama. Oke, coba kita lihat lagi contoh berikutnya ya di vClass. Saya sudah share di situ. Jadi dalam vClass contoh berikutnya adalah mana di dalam decision tree di sini ya. Nah, ini ada contohnya. Oh, penderita diabetes ya. Kemarin sudah kita bahas tapi cepat ya mungkin ya. Ya, kita bahas dulu. Silakan Anda download. Ini diabetes. Ya, penderita diabetes. Datanya seperti apa? Nah, ini ya. Anda lihat di sini.
ada 21 contoh kasus ya untuk penanganan pasien diabetes. Ya, Anda bisa download, Anda bisa nanti jalankan, nanti saya jelaskan terlebih dahulu, misalkan Anda coba di rumah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 atribut juga sama, ya. Ada jenis kelamin atributnya, ada tinggi badan, ada berat badan, ada riwayat keturunan dan penanganan. Dan bisa Anda tebak bahwa penanganan inilah special atribut atau kita jadikan sebagai label. Bagaimana ini menjadi constraint dalam penanganan, ya disuntik insulin atau tidak. Ciri-cirinya namanya decision ya. Decision itu yes or no kan? Yes or no decisionnya. Diputuskan iya atau tidak. Nah itu ciri khusus. Ketika ada atribut yang dia, ada decision, ada keputusan, maka itu kita jadikan sebagai special atribut atau menjadi label. Sedangkan yang lain, ini akan kita lihat. Kita lihat seperti apa hubungannya. Oke, kita coba proses data ini ya. Prosesnya sama, Anda tinggal menambahkan data yang baru, ya import data yang baru. Di sini misalnya datanya adalah penderita diabetes tadi, ya. Ini Anda tulis, kemudian Anda masukkan ya. Nah, penanganan ini jangan lupa Anda jadikan role-nya ini sebagai special attribute atau namanya label. Oke. Kemudian yang ini ID juga sama ya, karena ID ini tidak memiliki constraint tertentu, maka kita jadikan role-nya sebagai ID ya. Oke. Nah, 4 atribut lain inilah yang akan kita lihat. Bagaimana sih polanya? Bagaimana tree-nya ya? Bagaimana proses penentuan keputusan penanganan tadi ditentukan oleh apakah yang poin atau bobot tertinggi. Kita klik next gitu ya. Nah, kemudian kita beri nama. Ya, ini misalnya local repository, ini diabetes. Nah, finish ya. Nah, kita sudah punya data baru di sini. Di dalam local repository namanya adalah case diabetes. Nah, kita tinggal proses saja, dengan cepat kita bisa langsungkan proses untuk melihat bagaimana pola decision-nya. Pola penanganan terhadap pasien tadi ya. Tinggal kita masukkan inputnya ke decision tree, kemudian Anda jalankan, ini di bagian modelnya ini kita keluarkan ke result, hasilnya akan seperti ini. Nah, Anda lihat di sini ya. Nah, dari sini Anda bisa melihat bahwa berat badan inilah yang paling menentukan untuk penanganan pasien diabetes. Nah, berat badan jika lebih besar dari 69 bisa dipastikan dari data ini akan gunakan tidak dengan insulin. Kemudian jika lebih kecil dari 69 kg, maka dilihat tinggi badan. Ya. Jika lebih tinggi dari 162, maka suntik insulin. Nah, jika dia lebih kecil, maka ada juga yang pernah kejadian tapi sedikit, tapi lebih major ya, lebih dominan, ini tidak dengan insulin. Oke, sampai sini paham? Untuk contoh yang kedua ini. Nah, dari sini kan Anda bisa memprediksi. Misalnya Anda membuat sebuah sistem aplikasi yang melihat bagaimana sih keputusan. Misalnya yang paling umum dokter deh. Bagaimana keputusan, ya ini biasanya dikaitkan dengan sistem pakar biasanya ya. Bagaimana diagnosis, ya diagnosis ada beberapa atribut, ada beberapa kejadian ketika misalnya kondisi pasiennya demam, ada kondisi misalnya batuk, kemudian ada kondisi lagi yang tertandain itu misalnya misalnya sakit perut dan lain-lain, itu sebagai atribut ada keputusan misalnya. Keputusannya misalnya dengan obat apa, dengan sirup apa, yang itu bisa berkembang sangat banyak sekali case-case seperti itu. Dan ini bisa kita gunakan algoritma ini untuk melihat, dan akhirnya kita bisa memprediksi. Apabila ada pasien baru dengan pola yang seperti ini, oh Bapak ini datang dia dengan berat badannya 80 kilo, kira-kira treatmentnya apa ini dengan kasus seperti ini? Adalah tidak dengan insulin langsung. Tidak dengan insulin gitu ya, kita bisa tahu. Nah, ketika ada satu orang yang tidak dengan insulin ini akan menjadi tanda tanya nih, kok dia beda dengan pola atau pattern yang lain. Nah, ini mesti diselidiki lagi, ada apa nih gitu ya. Mungkin dia
ada sesuatu treatment khusus. Nah, ini yang bisa kita dari kita sisi informatika kita bisa bantu analisis ya polanya ya data yang seperti ini. Oke, ini contoh yang kedua ya adalah bagaimana insulin. Oke, bukan insulin ya, bagaimana pola penanganan pasien dengan diabetes. Contoh yang ketiga, apalagi nih, ini ada Liga Premier ya, coba kita lihat Liga Premier. Nah, ini saya pernah lihat ini ya, ini di dataset contoh, ini bagaimana pos GA, GC, ini poin ya, ini poin pada musim session ke-10 kalau tidak salah ya. Ini salah nih. Ya, ini nomornya ya, ya. Nah, jadi ada GA10 dan GC10. Kemudian ada ini poin ke-10 ya, poin pada pertandingan ke-10, session ke-10 ini. Kemudian ini championnya, menang atau tidak ya. Maka kita coba lihat, saya lupa ini GA ini apa, goal assist ya kalau nggak salah, memasukkan. C ini adalah yang kebobolan ya. Jadi memasukkan gol ini kebobolan dan poin skor di session ke-10. Kita lihat bagaimana polanya ya, apakah dia menjadi champion atau juara atau tidak. Coba kita lihat, kita proses datanya ya. Kita tambahkan lagi datanya, ya, data Liga Champion tadi misalnya. Oke, ini datanya ya, Liga Premier bukan Liga Champion ya. Nah, ini contohnya. Nah, kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 atribut, ya tinggal kita pilih. Ini ya pos, ini hanya ID saja, kita ganti role-nya dengan ID saja, karena dia tidak akan mempengaruhi. Kemudian champion, juara atau tidak, ini yang kita jadikan sebagai special attribute, ya special attribute atau label. Maka kita ingin melihat, apakah yang paling tinggi, yang paling menentukan GA ya, goal assist ya, memasukkan gol, ataukah GC ya, kebobolan ini ya bahasanya ya, kemasukan gol, dan poin pada session ke-10. Kita lihat, ini kita simpan misalnya Liga Premier di sini. Premier. Ya, kita simpan. Nah, kita lihat, karena kita analisis dengan algoritma decision tree ya, seperti ini, maka kita tinggal bisa melihat yang manakah yang paling menentukan sebuah grup ya, sebuah grup Liga Premier itu bisa memetik kemenangan atau tidak. Nah, rupanya hanya ada satu poin ini saja, kebobolan dan dan memasukkan gol itu tidak dihitung rupanya. Ya. Anda bisa lihat poin pada session ke-10 ini jika lebih kecil dari 23,5 dipastikan dia akan tidak akan menang. Kenapa dia tidak dihitung ya? Karena Anda lihat ya, skor tadi ya, poin tadi PTS 10 ini sudah dihitung dari korelasi antara kebobolan dan memasukkan dan kebobolan ya, sorry ya. Sehingga dia tidak dihitung. Ya, artinya itu sesuai, jika kebobolannya tinggi, maka skornya pasti lebih rendah. Makanya dia hanya melihat dari poin ini saja. Nah, ketika ada sebuah klub bola ya yang skornya misalnya hanya 15, dipastikan dia tidak akan pernah bisa juara pada session 10. Oke. Decision tree itu contohnya. Ada pertanyaan sampai sini untuk decision tree? Lanjut ya. Lanjut contoh berikutnya, decision tree contoh yang terakhir. Anda bisa melihat di iris ini ya, iris ini. Jadi iris ini Anda bisa lihat di sini ya. Iris ini adalah dataset contoh yang disampaikan oleh RapidMiner. Ini bisa melihat, menentukan terkait dengan bunga ya, bunga iris. Nah, ini saya coba tunjukkan dulu bunga iris. Nah, ini dia. Ya, ada yang tahu bunga iris ini? Benar nggak ini bunga iris? Cewek-cewek? Belum tahu, Pak. Hah? Belum pernah.
Belum tahu ya? Oke. Nah, ini ya. Nah, ini adalah salah satu case yang paling sering juga digunakan dalam dataset data mining atau data science. Jadi, ya, dalam bunga iris ada namanya sepal. Ada petal. Apa itu sepal? Sepal inilah daun yang arahnya lebih panjang, memanjang begini ya. Memanjang, kemudian ada diameternya, panjang titik tengah sampai dengan lebarnya. Oke, kemudian petal. Petal ini adalah area yang lebih pendek. Area yang lebih pendek, tapi dia ada diameternya. Nah, masing-masing diameter sepal dan petal tadi, sepal XY, petal XY juga, itu rupanya dia akan mengelompok pada jenis-jenis yang sama. Ada banyak jenis bunga iris ini. Nah, ketika dia punya klaster atau bukan klaster ya, dia punya ciri fisik yang mendekati, maka nama irisnya itu akan seperti itu. Versicolor, ada virginica, lalu ada setosa ini ya, ada setosa ini. Nah, ketika itu bisa dihitung, bisa dilihat, polanya akan sama. Ya. Pola panjang sepal dan panjang petal itu akan sama. Maka jika ada data, misalnya kita ketahui panjang sepalnya berapa, maka kita bisa tahu, oh ini jenisnya adalah iris versicolor atau virginica atau setosa gitu ya. Nah, kita balik ke contoh. Contoh di dalam dataset ini, ya kita lihat dulu iris tadi datanya apa saja. Nah, ini dia ya. Jadi iris tadi ada A1, A2, A3, A4 ya. Saya nggak tahu yang mana yang sepal, yang mana yang petal. Anggaplah ini A1, A2 ini adalah sepal dan sepal untuk panjang dan lebarnya misalnya. Kemudian A3 dan 4 ini adalah petal untuk panjang dan lebarnya. Ya. Nah, di sini sudah diberikan label ya, sudah diberikan label, kemudian contohnya ya, bahwa ini jenisnya adalah setosa ya, kemudian dikasih lagi nih iris setosa, kemudian ya, ada lagi yang iris versicolor gitu ya. Nah, coba kita lihat terkait dengan decision tree, bagaimana data ini bisa kita lihat ya. Nah, nih. Oke ya. Decision tree, ya kita ambil operatornya adalah decision tree, nah, kita jalankan. Nah, kira-kira begini untuk membacanya ya. Agak rumit memang ini ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Susun dulu supaya gampang membacanya. Nah, A3 tadi apa tadi ya? Sepal atau petal ya, lupa saya. Tapi kira-kira seperti inilah yang membacanya. Jika ya A3 itu lebih kecil dari 2,4 panjangnya, maka ini adalah iris sentosa. Jika ada data seperti itu, maka ini adalah iris sentosa. Jadi kalau lebih kecil. Nah, kalau lebih besar, nah maka dia lihat lagi gitu ya. A4-nya itu berapa? Nah, A4-nya ya lebih besar dari 1,7 iris virginica. Ya, iris virginica itu dia ini yang berapa persen nih? Rasionya 46. Ya, iris virginica yang paling banyak ya. Nah, kemudian jika lebih kecil, ya lebih kecil lagi, maka dilihat A3-nya. Kemudian A3-nya dilihat lagi, ini ya iris versicolor. Dan jika nilainya ini ya lebih besar, maka dia ada iris virginica dan iris versicolor. Ada juga di sini. Nah, itu untuk decision tree ya. Anda bisa melihat ada banyak sekali kombinasi dari data yang sudah ada. Tapi pada intinya Anda gunakan algoritma ini bisa dengan cepat melihat, mengklasifikasikan, dan bisa memprediksi sekaligus. Oke, untuk decision tree saya cukup ya. Cukup ya. Oke, nah kemudian kita coba geser ke kelas. Ya, ada pertanyaan? Cukup ya? Enggak, Pak. Ya, contoh kasusnya juga sudah banyak saya cantumkan di sini ya. Nah, kemudian kita geser ke clustering. Ya. Oke, kita lihat clustering ya. Nah, clustering ini yang paling banyak yang gunakan ini untuk fase ya banyak penelitian yang dia perlu bentuk clustering untuk melihat persamaan dari datanya, kedekatan dari data tadi dia akan membentuk ada cluster khusus ya, karena dia memiliki mungkin ciri yang sama dan seterusnya tadi. Dan iris tadi sebenarnya kita bisa
lihat juga dari sisi cluster ya. Bisa dikelompokkan juga, ada cluster-clusternya. Nah, ini contoh ya, contoh bagaimana cluster tadi ini bisa kita buat dari banyak hal ya, ada cluster wilayah, mungkin ada cluster rumah, ada cluster usia, dan banyak ya. Nah, kakak tingkat kalian ada yang skripsinya pada saat semester lalu itu, Kak Gilang ya, membuat model clustering ya, dia buat clustering untuk usia pemilih. Ya, usia pemilih dari di Bandar Lampung kalau tidak salah, ya pemilih saat pilkada atau kalau tidak salah bukan pilkada ya, pada saat pemilu ya, pemilihan umum, lihat polanya dan nanti diberikan rekomendasi untuk KPU ya, dari rekomendasi umur, klaster umur tadi apa yang mestinya dilakukan. Nah, contoh ya, sesuatu klaster itu akan mengelompok ya. Namanya klaster, dia akan mengelompok sesuai dengan karakteristik atau sifat tertentu ya, klasternya ya. Misalnya klaster ya, misalnya ini klaster orang-orang pintar, misalnya ini klaster orang-orang yang suka programming, klaster orang yang suka networking, jaringan ya, ada klaster orang-orang yang suka data science, kan akan mengelompok biasanya ya, sesuai dengan hobi tadi ya, hobi atau peminatannya tadi. Ya, kalau kita lihat klaster, itu adalah kumpulan dari objek data ya, yang dia memiliki karakteristik atau kemiripan satu sama lain. Dan tentu dia akan berbeda dengan klaster atau anggota kelompok yang lain. Ya. Kemudian klaster analisis, inilah yang dilakukan dalam menemukan kemiripan datanya. Dari data yang ada, kita harus bisa mengelompokkan. Kamu, ini kelompoknya ini. Nah, itu yang mungkin dalam bahasa sederhananya sulit lah gitu ya. Wah, sulit dong kita mau mengelompokkan data, gimana caranya gitu ya. Nah, ada algoritma namanya clustering tadi, cluster analysis tadi ya, disediakan oleh sudah bisa kita gunakan, disediakan oleh ya ada yang mendevelop algoritma secara awalnya ya, dia bangun, tapi kita sekarang tinggal gunakan saja. Kita bisa kelompokkan data ini, itu kalau kita mau bikin klasternya menjadi 3, itu maka akan seperti ini gitu. Data ini, kalau kita mau bikin klasternya menjadi 5, maka datanya akan seperti ini. Si A, si B, si C akan di klaster 1. Yuk, si C, si D, si E itu akan di klaster 5 misalnya. Termasuk iris tadi ya, bunga iris tadi, sepal dan petal, itu ada klasternya. Bisa nanti kita lihat ya, bagaimana klaster tadi, kelompok-kelompoknya tadi bisa terpetakan. Nah, dia lihat ada karakteristik tadi ya, pasti ada karakteristik, mungkin dari nilai, dari apa yang nanti bisa bisa dicari oleh si algoritma tadi, apa model kelompoknya itu tadi. Dan clustering ini jenisnya adalah unsupervised learning. Kelas tidak ditentukan sebelumnya. Kelas atau special attribute atau label tidak ada di sini, tidak ditentukan gitu ya. Karena dia unsupervised learning, dia tidak ada pembelajaran, tidak diberikan pembelajaran, tidak perlu gitu. Tugasnya hanya memecah-mecah, ya, dia akan mengelompokkan. Ya, data-data yang ada tadi dia akan berkelompok sesuai dengan karakter dari data yang ada. Nah, itulah fungsinya dari si clustering tadi. Beda dengan decision tree ya. Beda juga dengan ada naive bias yang dia perlu supervised learning, dia perlu ada data pembelajaran. Regresi linear pun juga ada kan pembelajarannya ya, ada data pembelajaran pertama, barulah ada prediksi ya, dia berangkatnya dari data pembelajarannya tadi, data trainingnya, barulah dia bisa memprediksi. Tapi kalau ini tidak perlu cluster ya, tidak perlu ada pembelajaran apapun. Masukkan datanya, gunakan algoritmanya, maka akan membentuk klaster-klaster sendiri sesuai dengan karakteristik yang kita akan gunakan. Oke, kemudian penggunaannya ya, clustering ini ada kalanya dia digunakan untuk melihat distribusi data. Ya, distribusi datanya itu seperti apa? Kelompok-kelompoknya. Kalau hanya 10 klaster masih gampang melihat. Lah kalau 100.000 kita mau lihat klaster datanya, mau pakai apa gitu ya.
pakailah algoritma clustering ini. Kemudian ini juga kadang-kadang digunakan sebagai salah satu tools pre-processing untuk langkah berikutnya. Apa gunanya ya di pre-processing tadi, di clustering kan dia akan mengelompokkan datanya kan, ada cluster-cluster. Nah, akan terlihat nanti mungkin ada data yang tidak sesuai dengan cluster yang lain, atau dikatakan sebagai data pencilan tadi, outliers namanya ya, data pencilan atau data outliers. Karakteristiknya beda sekali, sangat jauh berbeda dengan data yang lain. Nah, ini yang bisa digunakan sebagai langkah awal dalam pre-processing namanya. Selanjutnya bisa Anda hapus misalnya, data pencilan tadi, data outlier tadi ini nggak sesuai, hapus deh, bisa dihapus. Atau bisa kemarin ya, dalam pre-processing, bisa dihaluskan nilainya dengan nilai means, nilai median, atau nilai rata-rata. Ya, silahkan. Oke, itu penggunaannya ya. Nah, kemudian bisa juga untuk pengenalan pola. Ada juga spatial data analysis ya, cluster spasial. Misalnya Anda melakukan penelitian, misalnya ada image processing ya, ada image yang diambil dari udara, misalnya ada kelompok warna, ya warna tumbuhan misalnya ya, warna tumbuhan di area sini itu berwarna hijau, di sana berwarna kurang hijau, kemudian di sini misalnya berwarna yang lain-lain kuning misalnya. Nah, dari situ bisa Anda membuat klasternya kan. Ya, analisis klasternya seperti apa di area ini, itu bisa dibuat modelnya menggunakan algoritma clustering tadi. Lalu bisa untuk pemrosesan gambar ya, kemudian ada economic science, lalu ada berita juga, bisa Anda kelompok-kelompokkan beritanya ya, atau ada juga mungkin yang tertarik skripsinya ke arah cluster web log ya, web log, jadi log dari webnya, kemudian dicari ya similar aksesnya, patternnya yang sama, maka dia akan kelompok menjadi cluster tertentu. Dan lain-lain ya, ada banyak. Marketing, land usage, asuransi, tata kota, ya ini asuransi. Anda bisa juga melihat nanti, misalnya ada tertarik menganalisis data di asuransi, Anda bisa lihat ada cluster-cluster yang menarik untuk dianalisis misalnya. Ya, cluster misalnya dari pendapatan, mungkin cluster bagaimana pada area tertentu bisa Anda lihat, di area Bandar Lampung ini asuransinya mungkin berjalan lancar. Anda bisa lihat lagi di daerah lain seperti apa. Ya, banyak hal ya yang bisa Anda gunakan. Kemudian ya cluster yang berkualitas biasanya maka dia akan punya similarity yang tinggi, ada sifat-sifat yang sama, mirip. Ya, itu berarti dia bagus. Tapi kalau dilihat klasternya itu berjauh sekali, berarti itu ada sesuatu gitu ya. Pada saat di datanya kita bikin kelompok-kelompok tadi, rupanya ada banyak data yang rendah gitu ya. Maka dia akan kurang bagus. Jadi ciri-ciri data clusternya kurang bagus. Oke, nah kemudian requirement-nya ya, ini perhitungan saja, Anda bisa nanti baca sendiri. Ya, kemudian oke deh, kita langsung lihat saja ya bagaimana nilai clustering tadi di dalam RapidMiner kita bisa processing datanya. Nah, Anda bisa melihat di vClass yang saya berikan sampel contoh datasetnya adalah, ya, saya lihat dulu yang clustering. Ini clustering. Nah, bunga iris tadi lah ya. Ya, iris. Oke, iris. Nah, ini dia. Iris tadi. Kelihatan di sini? Iris. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini di sini, ini saya pernah dapatkan, saya lupa dari mana. Ini contoh dataset bunga iris. Ya, berbeda dengan yang dicontohkan oleh RapidMiner tadi ya. Saya nggak tahu ini apakah petal, apakah ini yang sepal, saya nggak tahu ya. Artinya kita coba lihat saja deh, bagaimana data ini. Ini datanya ada berapa nih? Nah, ini ya, ada 150 dataset. Oke, 150 dataset. Ya, dalam clustering ya dataset ini
nilainya ini harus ada dalam bentuk angka biasanya ya. Jadi nilainya adalah angka. Numerik ya, nilai numerik. Nah, ini katakanlah ini sepal, panjang dan lebar misalnya ya. Kemudian ini adalah petal untuk panjang dan lebar misalnya. Dan di sini Anda lihat, ini contohnya dia sudah kelompokkan dalam dataset ini adalah satu, ya, klasternya adalah satu. Nah, satu ini korelasinya, saya lupa mencatat pada saat itu satu ini apakah iris virginica, apakah iris versicolor, ataukah iris yang satu lagi tadi saya lupa. Ya, ada 3 jenis bunga iris. Anda lihat, saya geser ke bawah, ini 2. Berarti karakteristik ini sudah ditentukan, ya, klasternya adalah dia masuk ke jenis yang berbeda. Kemudian saya geser ke bawah lagi, nah ini ya, mulai dari sini, ya, ini sudah diidentifikasi itu adalah jenis bunga iris yang berbeda lagi, sampai ke bawah. Oke, ini pelabelannya manual ya, jadi diberikan informasi ini bunganya adalah manual gitu ya, berarti bunganya adalah apa gitu. Nah, sekarang kita coba lihat prosesnya ya, bagaimana proses clustering yang terjadi pada bunga iris ini tadi. Ya. Silakan Anda ambil irisnya. Nah ini ya, iris dataset tadi ini yang di V-Class sudah saya copy ya. Nah ini tadi ya, A, B, C, D ya. Saya buat sajalah A, B, C, D. Saya nggak tahu yang mana petal, yang mana sepal. Nah ini datanya ya, ada totalnya, kita scroll ke bawah, ada 150 dataset. Anda lihat sini ya, sampai 150. Ya, kemudian kita lihat di sini datasetnya kita proses untuk clustering. Nah, algoritma clustering yang paling banyak digunakan namanya K-means ya. Mungkin Anda pernah dengar ya. K-means ya, segmentation atau clustering. K-means yang banyak digunakan. Ya, Anda tarik ke sini, kemudian kita akan melihat polanya seperti apa, outputnya Anda arahkan ke arah example-nya, kemudian clusteringnya ini hasil clusternya dikeluarkan ke result. Kemudian kita jalankan, maka kita akan bisa melihat 150 data tadi akan mengelompok clusternya seperti apa. Nah, ini dia. Ya, cluster modelnya seperti ini. Sorry. Kalau tadi kan dia hanya 3 ya, hanya 3 tadi. Berarti kita paksa ini 3 jenis ya. Nah, jadi bunga tadi itu, iris tadi hanya ada 3, berarti jumlah klasternya kita set ini menjadi 3. Bisa kita buat clustering ini, bisa berapa cluster pun bisa kita buat. Tapi kalau di dalam data ini ya, jenis bunga iris itu hanya ada 3. Jadi klasternya akan ada 3. Kita lihat bagaimana, apakah dia mengelompok terhadap 3 jenis tadi ya. Nah, kita hanya tahu hanya 3 jenis cluster saja. Nah, kita jalankan seperti ini. Maka klasternya akan seperti ini ya. Nah, dari 150 dataset tadi, Anda melihat di sini ada 0, 1, 2. Cluster 0, cluster 1, dan cluster 2. Ya, folder view-nya Anda bisa lihat di sini. Cluster 0 ini membernya adalah data 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 ya. Sampai dengan 50. Kemudian cluster 1, 7, 8. Ya, kemudian lompat ke 101, 102, 103, kemudian cluster 2. Ini 51, 52, 59, 60, 99, 100, lompat 107. Ya. Jadi klasternya Anda mau lihat seperti ini, berimbang dari data ini ya. Nah, jumlah ini lingkaran ini adalah member atau keanggotaannya. Kalau Anda lihat ukuran jumlah lingkarannya ini, diameternya, ini artinya ini sama ya. Kurang lebih sama. Tapi coba lihat, sama nggak sih? Coba ya. Jumlahnya. Oh ini dia. Oh sama ya. Oh kebetulan sama nih. Cluster 0, 50, cluster 1, 50, cluster 2, 50. Oke, kemudian hal lain yang kita bisa lihat adalah, nah ini ya, bahwa yang E tadi ya, tadi sudah dibuat di situ, E ini adalah jenisnya. Ya, Anda bisa lihat di sini 1, 1, 1, ya,
Saya scroll ke bawah lagi sampai sini. Anda bisa lihat sini ya. Nah ini, ya. Di dataset itu 1, maka di algoritma klasternya juga sesuai. Ini klaster 0 gitu ya. Ya, dia klaster 0. Dia melihat nilai A, B, C, dan D tadi, ya ini klasternya 0 gitu. Dan terbukti gitu ya. Ya ini adalah jenis bunganya adalah iris versi 1 tadi. Saya nggak tahu apa. Kemudian Anda lihat lagi di sini yang 2 ya. Data sepal dan petal tadi, ya ini untuk bunga iris versi kedua juga sama. Ya, juga sama. Hasil klasternya juga sama. Anda lihat saya scroll ke bawah lagi. Nah, ini ya terakhir di sini. Bisa lihat data ke 100 sama ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ya, ini data E ini adalah data bunganya. Nah, ini pun sama, klaster 2. Kemudian digeser lagi, scroll ke bawah lagi, 3, itu sudah klaster 1. Ya, kemudian Anda juga bisa melihat visualisasi datanya. Nah, seperti ini. Ya, nah ini dia ya. Nah, Anda bisa melihat di sini, ya, ini adalah klasternya, klaster 0, ini klaster 2. Ini, ya, ini klaster 2, ini klaster 1. Nah, ada beberapa hal yang menjadi Nah, ini seperti ini ya. Klaster 1 ini termasuk aneh gitu ya. Kenapa aneh? Karena dia kok bisa mengelompok ke area yang hijau. Ya, ada terjadi anomali di situ, tapi tetap dikelompokkan ini adalah klasternya adalah klaster 1. Tapi kalau Anda lihat yang klaster 0 ini sudah sangat jelas sekali ini. Dia tidak bergabung dengan klaster yang lain ya. Ya enggak? Betul ya? Ya, Anda kelihatan di sini ya. Nah, ini. Nah, tinggal yang klaster 2 dan klaster 1 ini yang agak susah membedakannya sebetulnya. Nah, mungkin sedikit sekali perbedaannya, maka Anda lihat ini kelompoknya ini tidak murni mengelompok, tapi terlihat ya ini oranye mengelompok di sini, yang hijau lebih cenderung ke area sini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya untuk iris dataset. Bisa ya? Oke, Bisa, kemudian kita lanjut contoh lagi berikutnya, kita melihat besaran listrik ya. Nah, ini besaran listrik, salah satu papernya yang sudah pernah kita kerjakan pada tahun 2015 ya. Nah, ini adalah hasil pengukuran tegangan listrik yang dilakukan, kita lihat ya, dilakukan selama beberapa hari gitu ya. Ini ada 468 record. Perhatikan di sini ya, ada 468 record data. Oke, apa saja isinya? Inilah pengukuran frekuensi. Ya, besaran listrik ada nilai frekuensi, kemudian ada besaran listrik nilainya tegangan, V, V0, dan ada arus, I0. Ya, I0. Jadi ada 400 sekian data ini tadi, kita belum melihat klasternya seperti apa. Kita mau melihat polanya seperti apa. Ya, pertama kita lihat dulu mungkin dari sisi data, kita bisa lihat visualisasi datanya. Ya, Anda tinggal klik, misalnya klik visualization ini. Ya, Anda misalnya mau lihat hubungan antara arus dan tegangan misalnya. Nah, ini ada arus dan tegangan. Ya. Kok scatter ya? Ini aja deh. Ya. Ini arus ya, coba tegangan. Ini arus dan ini arus. Sebentar. Ini arusnya kita geser aja ya. Ini ada ID. ID-nya mana? Sebentar ya. Nah, ini ya. Oke. Dari data tadi, sebelum masuk ke clustering, kita juga bisa pertama kali menganalisis data statistiknya ya. Jadi dalam RapidMiner, Anda bisa melihat di visualisasi datanya seperti apa. Ini contohnya ya. Ini contoh nilai tegangan ya. Nilai tegangannya
ya, tegangan pengukuran. Anda bisa lihat di sini dari normalnya nilai tegangan adalah 220 ya, 220 volt. Betul ya? Tegangan ideal adalah 220 volt. Tapi dari data pengukuran ini Anda bisa melihat ini bervariasi. Ada yang nilainya di atas 200, rata-rata di atas 20 ya, di atas 220 ya, 230. Kemudian ini bahkan ada yang sampai 242. Nah, ini adalah datanya. Ya, data statistik namanya ya, dari data statistik. Nah, dari data statistik ini Anda bisa membuat klasternya. Tegangan dan arus misalnya tadi ya. Ini misalnya tegangan, ini misalnya arus. Tadi arusnya mana nih? Arus, misalnya ini arus, tegangannya kita geser. Nah, ini arusnya, ya. Nah, ini statistik arus, ya. Sebenarnya ini ada jamnya ya. Tadi saya lupa masukkan ya. Ini arusnya 0,6, 0,7, 0,8 ya. Dan seterusnya naik, kemudian turun lagi, naik, turun lagi. Nah, ini adalah datanya. Nah, kemudian kita akan melihat dari data ini, data pengukuran mesin listrik ini, kita akan lihat klasternya ya. Bagaimana data ini bisa mengelompok sesuai dengan karakteristik yang bisa muncul, bisa kita lihat di situ. Maka kita gunakan operatornya adalah clustering tadi, K-means tadi ya. K-means, kemudian Anda tarik ya dari data panel listrik tadi, Anda hasilkan ke result, kemudian klasternya dikeluarkan ke result juga. Ya, misalnya kita ingin melihat ya di cluster tadi, kita akan melihat kalau misalnya kita pecah ini menjadi 5 klaster, maka seperti apa? Atau kita mau lihat menjadi 3 klaster, itu bisa saja ya. Nanti maka datanya akan mengelompok ke klaster yang kita tentukan jumlahnya tadi. Kenapa kita bisa tentukan jumlah klaster ini? Ya ini berdasarkan nanti ada baca ya, Anda baca rumus perhitungan clustering tadi bahwa penentuan jumlah klaster ini ditentukan di awal. Mau berapa banyak jumlah klaster yang akan kita tentukan dalam data tersebut. Misalnya kita ingin melihat dalam 5 klaster data, misalnya ya, jadi si K-means kita akan membuat 5 klaster datanya dan kita jalankan. Nah ini ya, setelah kita jalankan, maka kita bisa melihat ya datanya seperti apa. Ini klaster modelnya, Anda lihat di sini ya. Sudah dibuat oleh si K-means tadi adalah 5 klaster. Anda bisa melihat klaster yang paling banyak yang mana? Kelihatan nggak nih? Klaster mana yang paling banyak anggotanya? Dua ya. Betul ya. Jadi klaster 2 ini adalah anggota yang paling banyak. Ya, klaster 2 Anda lihat di sini klaster 2 ada 164 item. Dengan cepat kan Anda bisa melihat klasternya tadi ya. Membernya siapa? Anda bisa lihat di folder view ini. Ya, folder view ini yang klaster paling banyak 2 tadi siapa saja? Ini dia, ya nomornya, nilainya, ya ada berapa banyak. Kemudian Anda bisa melihat namanya centroid table. Nah ini saya jelaskan ya. Dalam clustering ya ada cluster yang kita tentukan tadi, karena kita tentukan ada 5, maka akan ada 5 cluster ya, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 5 cluster. Nah, di sini ada namanya ya centroid table. Apa itu centroid table? Centroid table itu adalah titik tengah tabel, titik tengah dari klaster. Yang dihitung secara ada persamaannya ya, ada persamaannya. Di dalam hal ini karena kita gunakan algoritma yang sudah jadi, maka dia tinggal langsung hitung ya. Kita lihat ya, dalam fungsi dalam tabel ini ya dari 146 data tadi ya, 468 data. Ya, rupanya untuk klaster 0 ada namanya centroid table. Titik tengah klaster 0-nya itu frekuensinya 50. Cara membacanya ya. Kemudian klaster 1 titik tengahnya adalah 50,11. Klaster 2 frekuensinya 50,059. Klaster 3 titik tengahnya 50,071, klaster 4 titik tengahnya 5,078. Tegangan, kita lihat tegangan. Titik tengah untuk klaster 0 adalah 239,50 volt. Klaster 2 241 volt. Klaster 2, ini klaster 1, ini klaster 2 240, klaster 3 240,54, klaster 4 240,903. Arus untuk I ya,
adalah klaster 0,7, klaster 1 0,6, klaster 2 0,5, klaster 3 1,4 dan klaster 4 0,5. Sehingga digambarkan dalam grafik gitu ya. Seperti ini ya. Nah, Anda pun juga bisa melihat visualisasi dalam bentuk klasternya. Nah, ini ya. Kelihatan klasternya seperti ini. Dari sini Anda bisa melihat ya. Yang berbeda warnanya, ini berarti dia mengelompok dengan klaster tertentu. Yang bagian bawah ini hijau. Ya, ini kelompok hijau. Kemudian ada yang orange. Ya. Nah, menariknya yang biru ini berantakan ya. Berantakan yang biru-biru ini ya. Biru-biru ini ada sebagian di orange, sebagian di hijau. Dan yang ungu, nah ini rapih gitu ya. Nah, seperti ini yang dikatakan dia mengelompok sesuai dengan polanya tadi, arus dan tegangan ya. Ini pola arus, frekuensi dan ini frekuensi dan tegangan ya. Oke, jadi Anda bisa melihat datanya, sebarannya akan seperti ini. Anda bisa dengan ini juga bisa digunakan salah satunya sebagai data preprocessing. Bisa saja ini angka-angka yang tinggi ini tadi ini dihapus. Bentar ya, ada telepon. Halo? Ya? Oke, sorry, tadi ada telepon saya. Ya, kita lanjut ya. Ini contoh untuk pengukuran besaran listrik. Sampai sini, apakah bisa dipahami untuk clustering? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ya? Yang lain gimana? Ya, Pak. Kadafi, Anda, Zihan? Bisa, Pak. Pak, bisa. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ada terakhir nih, mungkinnya udah 4:30 nih, jadi kelamaan deh. Ini tiroid ya. Nah, ini data, kalau tidak salah, ini data tiroid ya. Ini saya lupa, ini analisisnya, analisis kelenjar tiroid ya. New tiroid, ada nilai apa ya, kayak tiroid besarnya, dimensinya ya. Sayangnya dia tidak jelaskan ini variabel ini nilainya apa, tapi di sini ada klasternya. Ya, dia definisikan ya. Untuk karakteristik yang seperti itu dia masuk di karakter 1 gitu ya. Sebetulnya bukan didefinisikan ya. Ini sebetulnya tinggal mengikuti saja ya atribut yang terakhir ini. Nah, kita coba analisis apakah sesuai ya, apakah sesuai analisisnya dengan analisis clustering. Kita coba buat data yang baru. Kita impor datanya ya, kita pilih datanya misalnya tiroid. Tadi mana tiroid? Nah, ini ya, new tiroid, kita masukkan datanya. Ya, Anda lihat ya, data teks pun bisa Anda masukkan datanya, tidak hanya Excel saja. Oke, kita masukkan nilainya. Oke, kemudian ini contoh saja di atasnya, tidak perlu kalian lihat. Oke, ini 113, kemudian Anda next saja ya. Ini next, kemudian tiroid ya. Misalnya tiroid. Oke, kita simpan. Nah, ini hasilnya. Ini data yang lain kita hapus dulu. Ya, ini ya. Tadi tiroid. Ini tiroid. Ya, coba kita lihat datanya seperti apa. Apakah sudah sesuai? Nah, ini ya datanya. Abaikan record yang pertama ya. Record yang pertama ini dianggap saja itulah atributnya, nama atributnya. Nah, kalau kita analisis menggunakan clustering, ya tinggal kita lihat seperti apa ya. Nah, ini dia. Kita jalankan. Ya, maka Anda bisa melihat di sini ya polanya agak berbeda ya. Tadi polanya dia ada 3 ya. Oh, sorry. Ini dia minta klasternya adalah 3. Ini adalah 5. 3 ya. 3 jenis diagnosisnya. Nah, ya, ini ya. Bisa dilihat di sini. Coba lihat sama-sama, perhatikan. Untuk data yang pertama, ya, ini sudah ditandain adalah 1.
Ya, sama dengan analisis klasternya adalah 0. Dia lihat dari atribut 4 ini tadi. 1, 2, 3, 4. Sorry, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 atribut. Yang ini juga digunakan salah satu kakak tingkat kalian, dia gunakan SVM ya. SVM ini berangkatnya dari sini, support vector machine. Jadi ada atribut yang dihitung ya, misalnya ini intensitas apa gitu ya, ada kecerahan, ada tekstur warna dan seterusnya dalam matriks ya nilainya, maka akan kelihatan ya klasternya akan membentuk menjadi 3 tadi ya. Ini klaster 0, ini 1 ya, kita lihat sampai ke bawah. Nah, ini ada yang berbeda ini ya. Ini Anda lihat di sini. Ini masih di klaster 0 ya. Nah, jadi itu tadi. Jadi analisis di sini tadi ini bisa saja berbeda polanya. Lihat di sini ya. Ini 2, tapi padahal sebetulnya dengan persamaan clustering tadi itu adalah dia masih masuk di klaster 0. Ya, bisa saja ada 2 ya kemungkinan diagnosis di sini ini salah atau ya memang ada terjadi anomali gitu ya. Bisa saja terjadi. Nah, kalau dia di sini ini mestinya masih masuk klaster 0 atau di area 1. Dan ini lihat 3 ya. Nah, ini masih, nah ini juga unik gitu ya. Mestinya ini masuknya di klaster 0 ya, bukan di diagnosis 3. Kenapa bisa begitu? Ya wallahu alam lah, kita tidak tahu ya. Ini mungkin diagnosis, namanya diagnosis dari dokter. Yang anomali-anomali seperti ini yang ya perlu dilihat lagi gitu ya. Apa yang terjadi di situ? Termasuk yang ini ya. Ini juga nih sama nih. Ini juga sama. Oke. Ya, itu tadi yang untuk sampel dataset tiroid bisa Anda pelajari sendiri. Ya, kurang lebihnya Anda bisa melihat bahwa data itu bisa dengan cepat kita kita lihat hasilnya. Ya, kalau kita coba lihat clusteringnya ya, visualisasinya. Nah, visualisasinya seperti ini ya. Visualisasi dari data tadi. Sorry, ini harusnya 3 ya. Ya, harusnya 3 clusternya, kemudian kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini ya. Jadi ada yang keanehan-keanehan tadi ya. Ini ada beberapa, ada yang di sini ya. Yang hijau ini juga kok di area yang biru. Yang biru ini juga kenapa dia di area yang orange. Nah, itu yang perlu analisis lebih lanjut. Nah, makanya kebanyakan juga ada yang menggunakan algoritma clustering ini dalam proses pre-processing untuk membersihkan data-data yang tidak sesuai. Misalnya seperti ini yang biru tadi nih ya. Ini cluster 0 ini harusnya mungkin tidak boleh di sini gitu ya. Tapi di diagnosis dia ada di sini gitu. Ini bisa dihapus atau apa? Atau ini terlalu jauh dari kelompoknya, bisa dihapus. Atau yang hijau 2 ini tadi. Ini bisa disesuaikan. Oke, sampai sini adakah pertanyaan untuk decision tree dan clustering? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Data-data seperti yang Bapak pakai di decision tree tadi, Ya. sama clustering tadi, bisa nggak kita ngambilnya pakai yang decision tree tadi Pak? Bisa nggak kita pakai rumus regresi linear gitu Pak? Regresi linear. Oh. Ya, yang decision tree tadi. Oke. Jadi itu. Beda ya, Kak Davi ya. Jadi untuk melihat insight the data, kita perlu memahami karakteristik dari datanya. Untuk yang regresi linear, Anda perlu melihat bahwa datanya tadi ada trennya, ya. Trennya itu akan linear. Anda tahu linear ya? Linear itu ada matriks namanya, matriks terhadap sumbu Y naik terus dengan nilai yang konstan. Namanya ada determinan ya. Ada persamaannya. Nah, persamaannya itu akan konstan, naik terus. Nah, itu bisa kita gunakan model data seperti itu, kita lihat persamaannya, kita bisa gunakan regresi linear. Tapi kalau dari datanya tadi, contoh yang tegangan tadi ya, tegangan naik turun tadi, itu tidak linear berarti.
Artinya tegangannya 240, tiba-tiba turun 220, tiba-tiba naik 240, itu bisa dikatakan itu tidak linear. Mendadak seperti itu gitu ya. Langsung naik, karena ada pengaruh sesuatu, dia turun lagi. Nah, itu tidak bisa Anda gunakan fungsi ya, fungsi regresi linear. Kenapa? Tidak tepat, dia tidak sesuai. Tidak pas gitu ya. Nah, makanya ketika ada pola kenaikan seperti itu, dilihat dulu. Langkah pertamanya kita lakukan namanya pre-processing data dulu. Kita lihat datanya. Yang paling gampang melihatnya dari statistik. Bagaimana statistiknya, grafiknya. Ya, kita lihat dulu grafiknya, apakah dia naik ke atas, melandai. Oh, ini pasti ya persamaannya pasti linear. Tapi ketika dia naik turun tidak karuan, naik lompat tinggi, nah itu tidak linear dan perlu kita lihat. Nah, langkah pertama yang digunakan adalah clustering. Data yang berantakan tadi dikelompokkan. Dikelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan karakteristik dari data itu sendiri. Nah, itulah peran si data mining tadi. Itulah peran clustering tadi. Dia buat kelompok-kelompoknya. Apakah dengan kelompok-kelompok yang dibuat tadi, apakah ada maknanya? Bisa saja ada maknanya, bisa saja tidak. Nah, ketika clustering sudah digunakan tapi mungkin tidak muncul maknanya, oh berarti kita gunakan yang lain, decision tree misalnya. Tapi ingat ya, dalam decision tree Anda karakteristiknya ada atribut yang menjadi keputusan. Ada keputusannya. Keputusan itu yes or no, ya atau tidak. Biasanya ya. Nah, dari situ barulah atribut yang lain akan menyesuaikan. Oh, ini dengan data seperti ini, misalnya contoh lain, kalau tadi ada golf, kemudian ada iris tadi ya, penentuan karakteristik dari bunga, sepal dan petal, kita bisa prediksi, penanganan diabetes pun juga bisa diprediksi. Ya misalnya yang lain-lain pun juga ada yang bisa kita gunakan algoritma decision tree. Tapi mungkin tidak pas kalau kita gunakan clustering. Tapi bisa saja dari data golf tadi misalnya, suhunya ya, kita bisa melihat ya, ini contoh saya balik lagi ke golf tadi. Saya share lagi ya. Mumpung ada pertanyaan. Nah, tadi golf ya. Golf ini misalnya yang ini kita lihat datanya. Nah, ini ya. Misalnya data golf ini, ada temperatur, ada humidity. Ini kan angka ya. Nah, proses dalam clustering itu adalah dia melihat hanya angka saja. Bisa saja kita melihat menganalisis sisi lainnya dari data ini. Misalnya ada 14 data. Misalnya ada 200 data, ada temperatur, ada humidity. Kan kita bisa melihat bagaimana sih cluster datanya dari aspek temperatur. Pasti akan mengelompok, kurang lebihnya akan menjadi 3. Kalau bayangan saya ya nantinya ya, kalau datanya ini lengkap, ada temperatur kalau direkam ya, pagi, mungkin siang, dan sore yang pasti akan jauh berbeda. Bisa kita ambil dari data ini, kita ambil saja bagian temperatur ini, kita analisis. Clustering dari temperatur seperti apa sih? Humidity, clusternya seperti apa sih? Gitu. Bisa kita juga analisis, ambil data ini secara parsial, dan kita analisis menggunakan algoritma si clustering tadi. Nah gitu kira-kira ya Kak Davi. Model-modelnya ini yang kita harus jeli ya. Sebagai seorang data science, Anda harus bisa melihat data ini akan cocoknya digunakan algoritma apa. Gitu. Paham Kak Davi? Wah diem Kak Davinya. Tak bergerak. Saya coba toel di laptop saya. Hehehe. Kayaknya nggak bergerak ya. Freeze. Oke. Itu kayaknya. Apa? Nyala Kak Davi. Iya udah saya toel-toel di monitor saya ini goyang-goyang. Yang lain silakan jika ada pertanyaan. Nanti akan ada pola lain yang setelah ini, minggu depan ini saya agendakan untuk mengundang Mbak Nana ya, Kak Nana. Kita akan lihat untuk proses text analysis. Ya, text analysis tadi contoh, nah ini udah gabung lagi nih Kak Davi. Text analysis contoh data yang unstructured. Ya. Unstructured yang dianalisis dari mana? Dari data sosial media. Case yang diangkat oleh Kak Nana adalah bagaimana cuitan dari
netizen di Twitter yang berkaitan dengan DPR. Nanti kita lihat sentimen analisisnya. Nanti masing-masing silakan siapkan laptopnya. Ya, silakan install Anaconda namanya ya. Yang paling gampang Anaconda. Dicatat deh ya. Anaconda. Ya, Pak. Yang penting yang diambil adalah namanya Jupyter Notebook-nya ya. Kak Nana itu pakai Jupyter Notebook environment web untuk programming Python yang mungkin sudah kalian gunakan juga ya. Sebenarnya yang perlu dipakai adalah Jupyter Notebook, tapi install aja Anaconda ya, Anaconda. Jadi based on Python. Nah, kita akan menganalisis kalau yang kita lihat tadi itu hanya data yang terstruktur ya, data structure, terstruktur, ada kolom, ada atribut, ada nilainya. Tapi kalau teks, nanti kita bicara gambar lain hal lagi ya, itu juga sama-sama termasuk data yang unstructured ya, tapi kita masuk dulu ke analisis teks ya. Teks itu bisa apa saja, nanti Anda bisa melihat bagaimana hasil analisis dari teks atau karakter Twitter dari apapun itu kita bisa lihat dan kita bisa analisis. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Kak Davi tadi cukup jelas apa yang saya jelaskan? Kak Davi? Cukup, Pak. Jelas. Cukup ya. Ya, besok Iya, Pak, jelas. Minggu depan ada Kak Nana, kita akan diskusi sama-sama. Dia akan menjelaskan apa sih yang dia kerjakan. Ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa, kalau kalian tertarik untuk mengerjakannya, untuk melanjutkan pekerjaan data science Kak Nana untuk media branding, itu bisa saya dilakukan ya. Karisma, Rika, Nanda, ada pertanyaan? Zihan? Sebelum kita sudahi. Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oke, Rika? Cukup, Pak. Cukup. Zihan? Cukup, Pak. Cukup. Nanda? Ada masukan? Iya, Pak, cukup. Oke ya, silakan tugasnya yang belum mengupload, diupload saja. Kita jumpa minggu depan. Ya, siapkan Anaconda-nya, aplikasi Anaconda atau Jupyter Notebook-nya. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf agak panjang waktunya ini ya. Jaga kesehatan, ingat protokol 3M, mudah-mudahan kita semua sehat, keluarga kita semua sehat. Kita jumpa minggu depan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya N ya.